Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun berada, anak-anakku, remaja pemuda, dan seluruh jemaat Tuhan, juga yang ada di GKJ Selokaton. Kita berjumpa lagi dalam mantra kita di minggu ini. Kita terus meyakini bahwa firman Tuhan senantiasa ada di antara kita dalam berbagai kondisi, termasuk dalam situasi di mana kita mengalami ketakutan-ketakutan. Mari berdoa sebelum mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Kami bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti firman-Mu selalu ada di antara kami, menguatkan kami untuk terus melangkah meskipun kerap kali kami merasakan, mengalami ketakutan-ketakutan. Sabda-Mu kami butuhkan agar sabda Tuhan yang ada di antara kami itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan dalam kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk dapat mewujudkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami, yang berkuasa atas segala ketakutan yang kami alami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, rasa takut adalah rasa yang kerap kali kita rasakan. Takut bertindak, takut mengambil keputusan, takut berbicara, takut melangkah, dan berbagai ketakutan-ketakutan itu menguasai kita. Kita berupaya untuk menghalonya, tetapi toh rasa takut itu tidak pergi-pergi juga. Ketakutan menjadi sesuatu yang menghinggapi kita. Di satu sisi, ketakutan itu seolah-olah melumpuhkan kita. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita tidak bisa beraktivitas karena rasa takut itu. Sisi lain, ketakutan juga bisa atau memungkinkan seseorang melakukan tindakan-tindakan nekat. Seringkali berbagai perbuatan-perbuatan yang jauh dari kemanusiaan itu dipicu, bahkan dipacu oleh rasa takut. Rasa takut membuat orang nekat melakukan sesuatu. Jadi rasa takut adalah sesuatu yang sangat serius yang kita alami. Nah, di tengah-tengah rasa takut yang membersamai kita, sabda Tuhan ada di antara kita. Bagaimana kita dapat menghadapinya. Ketika rasa takut itu bahkan mencengkeram kita, firman Tuhan ada di antara kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Mazmur 23 ayat yang keempat menjadi firman yang ada di antara kita di tengah ketakutan-ketakutan yang tidak pernah pergi dari hidup kita, yang selalu ada dalam hidup kita. Di sisi lain, sabda Tuhan juga kita dengarkan dari surat pertama Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ada bagian yang kita dengarkan, di dalam kasih
tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah sabdanya yang kita dengarkan, inilah sabdanya yang ada di antara kita, agar kita semua yang mengalami rasa takut itu dapat mengelolanya. Anak-anak mengalami rasa takut. Remaja pemuda pun ada ketakutan-ketakutan tertentu. Maka dewasa, orang-orang dewasa bahkan yang lanjut usia pun tidak lepas dari ketakutan itu. Oleh karena itu betapa pentingnya sabda Tuhan, agar kita dapat dengan cermat menatap rasa takut itu dengan berani, dan dalam keterbatasan kita diajak untuk mengerti bahwa pemazmur itu punya pengalaman yang sama. Bahkan ketika ia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa lain disebutkan dalam bayang-bayang kematian, dalam bayang-bayang ketidakpastian, tetapi aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau besertaku. Itulah yang menguatkan kita dalam ketakutan-ketakutan kita diingatkan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sebab Engkau besertaku, beserta dengan kita ketika ada ketakutan-ketakutan yang membayangi, dalam ketidakpastian yang menjadi akar ketakutan itu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan membuat kita berani untuk menghadapi rasa takut. Pada sisi yang lain, ketika kita dihinggapi rasa takut yang tak kunjung berhenti, kita belajar untuk mengerti bahwa ternyata kasih itulah yang melenyapkan ketakutan. Dalam terjemahan baru edisi 2, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi kita bersyukur, saudara, para pendengar, anak-anak dan remaja pemuda, bahwa di dalam penyertaan Tuhan, bagi kita yang menikmati kasih Tuhan, itu menjadi kekuatan kita untuk mengatasi ketakutan. Dan dengan demikian, ketika ketakutan datang, ketakutan menghampiri kita pun bisa bersaksi, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Tuhan besertaku. Itulah sabda Tuhan yang ada di antara kita, firman Tuhan yang ada di antara kita. Dan dengan demikian, kita meyakini di dalam kasih Allah, kita dimampukan untuk mewujudkan kasih itu. Kasih yang kita alami membuat kita dapat menghadapi, bahkan kasih yang sempurna dari Allah itu melenyapkan ketakutan. Mari hadapi ketakutan itu. Mari kita kelola dengan pertolongan Tuhan. Kristus pun mengalami ketakutan, tapi dalam doa-doa Taman Getsemane, Kristus menyerahkan kepada Bapa dan sanggup untuk merampungkan tugas mulianya. Biarlah kita yang di saat-saat ini masih harus menghadapi rasa takut, kita diyakinkan bersama dengan Allah dalam kasih-Nya yang sempurna akan membuat kita berani dan melenyapkan ketakutan. Kita mudah mewujudkan kasih sebagai tanda bahwa ketakutan tidak menguasai kita, kasih Tuhanlah yang menguasai kita. Saat menghadapi ketakutan bersama dengan Allah yang setia membersamai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa sabda-Mu ada di antara kami. Firman Tuhan ada di antara kami. Bahkan di saat-saat kami mengalami ketakutan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami siap untuk menghadapinya sama dengan Allah yang setia membersamai kami dalam setiap peristiwa kehidupan. Dalam ketidakpastian yang membuat kami takut, Allah pasti menolong kami. Kami akan melanjutkan langkah-langkah kami dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berani meraih apa yang kami dambakan.
Dalam kasih Allah yang tak terbatas kami dimampukan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin.